termasuk apa ya, tertua mungkin. Iya. Tertua kedua atau ketiga itu. Tadi saya katakan bahwa unik kita itu anak rumah dan anak jam 11 malam, kadang jam 11 malam tanya, Bu bagaimana ini ya? Selamat datang di MTS Al Ma'arif 01 Singosari. Di sini, kita akan dibentuk menjadi insan yang cerdas, beriman, dan berakhlakul karimah. Untuk menghadapi tantangan zaman yang makin berkembang, madrasah ini merupakan salah satu madrasah pilihan di Kabupaten Malang. Di madrasah ini juga banyak kegiatan yang bertujuan untuk memajukan siswanya baik di bidang prestasi maupun karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Sanawiyah Al Ma'arif 01 Singosari Malang memiliki visi misi sebagai berikut. Visi: terbentuknya insan yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, serta cinta tanah air dengan landasan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Misi: 1. Membekali peserta didik menuju terbentuknya insan beriman, bertakwa, berilmu, serta berwawasan berkualitas Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. 2. Mengembangkan nilai-nilai takwa Allah, akhlakul karimah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. 3. Mengembangkan kecintaan pada ilmu pengetahuan, teknologi, kecerdasan, dan keterampilan. 4. Mengembangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan wawasan kebangsaan.
kami, keluarga besar MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Malang. MTS-ku keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pemirsa dan selamat pagi kru semuanya. Kembali lagi kita di acara Oasis Obrolan Asik SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Baik pemirsa dimanapun saja berada, kembali lagi Oasis ini kami sampaikan bahwasanya apa yang ada di Oasis ini kita akan berbicara tentang apa-apa yang ada di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Bisa berupa berita terupdate ataupun juga informasi sekolah dan juga apapun yang istilahnya itu berupa informasi yang harus disampaikan itu akan dibahas di Oasis SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Dan di pagi hari ini kalau kemarin-kemarin kita berbicara seputar tentang SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, namun pada pagi hari ini kita akan berbicara hal yang baru yang ada di Oasis. Ternyata Oasis ini bukan berbicara seputar di SMA saja, tetapi kita cakupannya sekarang lebih jauh, yaitu berbicara seputar pendidikan atau Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Jadi perlu diketahui nih oleh pemirsa semua bahwa SMA ini dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Nah, di Yayasan Al-Ma'arif Singosari ini terdiri dari beberapa unit. Salah satunya ada MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Tepuk tangan ini. Wah. Kalau berbicara MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, wah. Kalau berbicara tentang prestasi siswanya ataupun juga guru-gurunya tidak asing lagi nih. Khususnya di Kabupaten Malang, MTS Al-Ma'arif 01 Singosari ini sangat banyak prestasi yang telah ditorehkan. Oke, seperti itu. Namun sebelum kita beranjak ke MTS, saya himbau lagi kepada pemirsa semuanya bahwa SMA Islam Al-Ma'arif Singosari ini telah membuka pendaftaran peserta didik baru. Sudah dimulai dari bulan Desember sampai nanti bulan Maret. Oleh karena itu bagi lulusan atau yang mau lulus dari SMP ataupun MTS yang ingin mengabdikan diri di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, yang mana SMA ini ada 2 program unggulan, yaitu Tahfidz dan juga Prodistik. Ketika kalian nanti masuk ke SMAI, nanti kalian bisa mahir IT dan juga mahir dalam membaca Al-Quran dan juga mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, langsung saja kalau misalkan kalian pengen daftar ke SMAI, segera daftarkan diri Anda. Karena gelombang 1 ini sekarang ada potongan harga nih, potongan khusus harga. Oleh karena itu segera daftarkan diri. Oke? Karena kita sekarang bukan berbicara terkait SMAI, kita akan berbicara tentang MTS Al-Ma'arif Singosari. Ini kebetulan saya di pagi hari ini sudah ditemani dengan orang yang sangat super, yang sangat berpengaruh baik di SMAI ataupun juga di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Inilah dia Bapak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya? Sehat apa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat apa? Semangat meskipun keadaannya mungkin bisa sambil say hello kepada pemirsa ini. Ini adalah Bapak Basuki yang mana dulu ini bisa apa itu dikatakan dulu alumni pengajar di SMAI Bapak ya? Di kepala tata usaha juga. Oh, di tata usaha SMAI, dan sekarang ini menjadi Kepala Sekolah MTS Al-Ma'arif 01 Singosari ini. Jadi bisa tepuk tangan semuanya ini. Oke. Karena kita saat ini akan berbicara langsung dengan istilahnya itu yang memiliki peran penting di MTS Al-Ma'arif Singosari. Oke, tapi sebelum ke sana kita ngobrol-ngobrol santai dulu Bapak ini. Mungkin juga bisa perkenalan dulu sebentar kepada pemirsa. Siapa sebenarnya ini Bapak Basuki ini, terus sepak terjangnya seperti apa? Mungkin sekilas saja biar pemirsa yang menyaksikan di rumah ini mengetahui siapa sebenarnya sosok Bapak Basuki ini. Silakan monggo Bapak untuk perkenalan sebentar. Bisa melihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, pertama nama kami Basuki
asli Singosari, Asli asli Singosari. Singosari, dan mungkin kalau kita urut bukan keturunan Kenaro. Oh, iya. Jelas. Dan kami memang dulu lulusan dari PGNU Singosari, lalu kami ke Unisma, dan kami untuk di yayasan ini sebenarnya sudah lama sekali. Betul. Yaitu pertama kami mengabdi tahun 74 di SDI. Waktu itu MI 174. Terus berikutnya kami mengabdi di SMAI tahun 82 waktu pembukaan SMAI. Sampai tahun berapa itu, Pak? Sampai 2003. Sampai 2003. Wah, berapa tahun? Jadi, lumayan ya. Jadi TU paling lama mungkin itu. Betul. Jadi mulai yang SMAI yang dengan Pak Yandur dulu kita ngurus itu. Oh waktu iya. itu kepalanya betul. Pak Haji Munib juga ya. Nggih. Terus di Sanawiyah sendiri kami itu ditarik oleh Bapak almarhum Bapak Kiai Haji Mas Adi tahun 84. Dan selama di Sanawiyah mungkin ada suatu pengalaman yang dari kami itu ternyata kami itu setelah masuk di Sanawiyah itu begitu masuk langsung diberi, kan waktu itu masih muda ya. Betul. Diberi suatu jabatan kepala urusan kesiswaan. Kesiswaannya, Pak ya. Kesiswaannya. Dan kebetulan dari kesiswaan waktu itu yang paling top adalah kepramukaan. Sehingga kami juga pernah ada siswa kami dari pramuka bisa sampai tingkat di Jawa Timur. Oh, dari MTS ini. Oh, subhanallah. Hebat sekali ini ya. Terus berkembang berikutnya, akhirnya kami masih di samping di Sanawiyah juga di SMA dan juga akhirnya tahun 2003 kami memutuskan ke Sanawiyah saja. Ke Sanawiyah. Dan di Sanawiyah untuk kepala madrasah yaitu mulai tahun 2016 sampai sekarang ini, dan ini masa perpanjangan. Oh, masa perpanjangan. Perpanjangan 1 tahun karena ada pandemi. Betul. Yayasan memutuskan untuk perpanjangan 1 tahun. Betul. Untuk kepala sekolah. Ini benar sekali kami, dan juga insya Allah dengan Madrasah Sanawiyah kami mungkin termasuk tertua mungkin. Iya. Tertua kedua atau ketiga. Tertua yang ada di Yayasan Al-Ma'arif Singosari, iya. Betul. Iya. Tapi jangan khawatir untuk Sanawiyah, meskipun kepalanya yang sudah tertua, tapi dari wakil-wakil dan semua urusan mereka masih gres semua. Betul. Artinya masih masih semangat muda semua. Ya. Tapi kan ada istilah gini, Pak. Kalau yang tua itu pernah muda, tapi yang muda belum pernah tua, kayak gitu kan. Jadi otomatis menurut pengalaman keilmuan yang pasti yang sudah tua ini yang paling kita bisa andalkan, seperti itu, Bapak. Yang pasti mungkin dari itu. Kenapa kok demikian? Ya. Sebagai waktu pertama kami ditunjuk kepala madrasah, saya ingin tahu dulu wakilnya siapa saja. Betul. Sebab saya ingin waktu sejarah ya. Waktu pendirian Madrasah Sanawiyah itu adalah tokoh tua dan tokoh muda. Betul. Iya. Sanawiyah sendiri berdiri tahun 1 Juli 1959 dan itu tepat hari Rabu. Tokoh pendirinya adalah almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Salim, tokoh sepuh pengasuh Pondok Pesantren Bungkuk, dan waktu itu tokoh mudanya adalah Bapak Muhammad Tolha Hasan, yang akhirnya dikenal dengan Bapak Profesor Dr. Tolha Hasan yang pernah mendapatkan bintang jasa Adi Mahaputra Adi Pradana. Iya. Sehingga waktu itu berdirinya dari Madrasah Sanawiyah tokoh yang sepuh dan tokoh yang muda. Waktu Pak Tolha masih berusia 23 tahun. Nah ini landasan kami waktu ditunjuk, saya minta ternyata wakil-wakilnya juga masih semangatnya semua. Oke, Bapak, mohon maaf ini, kami potong ya, Pak ya. Terkait ini, itu kan kalau saya istilahnya sekarang berbicara dengan Bapak Basuki ini, saya yakin Bapak ini sudah benar-benar mengetahui seluk-beluk tentang MTS Al-Ma'arif 01 Singosari ini kan, Pak ya. Jenengan itu sudah bekerja lama di MTS sampai sekarang sudah menjabat istilahnya itu jabatan yang istilahnya berpengaruh di MTS itu. Nah, ini kan sekarang ini saya dengar-dengar ini sudah dibuka penerimaan peserta didik baru, dan tentunya mungkin di MTS juga apakah sudah dibuka, Pak? Pendaftaran peserta didik barunya untuk saat ini?
Kira-kira sudah dibuka apa belum Bapak? Sudah dibuka. Sudah buka. Sudah dibuka. Itu mulanya tanggal berapa Untuk Bapak? MTS kita buka pada tanggal 6 Januari 6 Januari 2021. Dan kita membuka, kalau mungkin tiap sekolah kan nggak sama ya. Betul. Kita membuka 4 jalur. Jalur terpadu. 4 jalur Pak ya? 4 jalur. Yang pertama Jalur terpadu. Bisa kita lihat. Iya. Jalur terpadu itu kita buka mulai 1 Januari sampai 6 Januari sampai 27 Februari. 6 Januari sampai 27 Februari. Oke, iya Pak. Terus ya. Yang kedua? Yang maksud jalur terpadu adalah kita menerima siswa dari seyayasan, dari MI gitu. Al-Ma'arif, SDI Al-Ma'arif. Sehingga anak SDI Al-Ma'arif 02 dan MI Ma'arif 02 yang seyayasan ini kalau daftar ke Sanawiyah maka di tanggal itu tanpa tes. Tanpa tes. Tapi di luar itu mereka harus ikuti reguler. Harus ikut reguler. Berarti untuk jalur terpadu ini khusus untuk sekolah yang ada di naungan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif. Iya. Gitu. Ya. Baik seperti yang itu. Yang kedua jalur prestasi. Jalur prestasi. Jalur prestasi ini mungkin kita buka sama tanggal 6 Januari. Kita tutup tanggal 15 Maret 2001. Ini bisa dari mana saja Pak? Dari mana saja. Dari mana saja. Dan prestasi bisa prestasi akademik, bisa prestasi non akademik, bisa prestasi dari hafalan Al-Quran itu. Hafal Al-Quran. Oke, baik. Jadi dalam prestasi ini kita buka sampai tanggal 15 Maret dan tanpa seleksi. Tanpa seleksi juga. Kan sudah ada seleksi rapot. Gitu. Iya. Berarti ini antara jalur terpadu sama jalur prestasi ini tanpa tes intinya gitu ya Pak ya? Iya, cuma wawancara sama orang tua. Gitu. Kesiapannya untuk Contoh kesiapan ya. Misalnya saja dari jalur terpadu bisa saja antara anak dan orang tua nggak sama. Contoh anak ingin sekolah di Sanawiyah, orang tua tidak menghendaki, ini juga ada gangguan. Gitu. Tapi anak masih bagus. Betul. Tapi kalau misalnya anaknya itu tidak mau sekolah ke Sanawiyah, orang tua maksa, ini mungkin pertimbangan juga. Betul, sebab akhirnya nanti tidak akan berhasil itu. Sebab yang mau sekolah adalah orang tuanya, sedang yang melaksanakan hak anaknya. Ini terpadunya. Iya. Adapun seleksi kita awal biasanya seleksi tidak ada masalah, dan dari seleksi ini kita bina dari prestasi mereka. Betul. Yang ketiga adalah jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu seperti apa Bapak? Afirmasi itu anak yang di luar provinsi Jawa Timur harus kita terima. Berarti anak yang di luar dari provinsi Jawa Timur. Apapun keadaannya. Gitu. Ya. Betul ya. Contoh misalnya anak yang kemarin tuh kami sudah dapat dari Kalimantan lebih baru. Balikpapan. Iya, Kalimantan ada 8 anak sudah dikirim ke sini. Ini jalur afirmasi. Yang jalur saat ini? Iya. Itu malah ada yang namanya orang luar Jawa takut tidak terima. Maunya itu langsung mau saya bayar ya. Gitu ya. Daftarnya langsung bayar gitu. Dan afirmasi ini kadang-kadang kita tuh bisa tutup tanggal 8 April. Tapi seandainya ada mereka prestasi di luar sebelum masuk, mungkin bisa kami ada pertimbangan yang lain. Gitu. Iya. Terutama anak yang luar Jawa kan juga mereka niat betul ke sini ya. Mungkin jenengan kalau masuk sini afirmasi. Kan Jawa Barat. Betul ya, saya Jawa Barat Pak. Nanti mungkin bisa ya. Orang Jawa. Afirmasi ya. Terus yang keempat Pak ini, jalur reguler. Reguler ini tetap ada seleksi. Ada seleksi masuknya. Dan seleksinya ini kalau kita lihat di sini mengujar berbagai ini tanggal 3 April seleksi. 3 April sampai seleksi satu hari. Terus pengumuman tanggal 8 April. Berarti seleksinya tanggal 8 April. Pendaftaran mulai sekarang. Gitu. Tapi nanti seleksinya di 8 April itu. Seleksinya bisa seleksi tulis sama wawancara juga. Gitu. Sebenarnya yang penentu adalah wawancara itu. Yang tadi itu loh. Jadi mensinkronkan ya. antara kesiapan orang tua sama siswanya. Betul. Berarti ini untuk jalur penerimaan peserta didik baru di Anggas itu ada 4 saat ini Pak ya? Iya, 4. Ada 4. Berarti ada yang jalur terpadu, prestasi, terus afirmasi dan sama reguler. Seperti itu. Nah,
berkaitan dengan jalur penerimaan peserta didik baru nih Pak. Iya. Nah, kira-kira kan pasti banyak anak yang bertanya, meskipun di Jawa Timur saya yakin semua anak di Jawa Timur apalagi di Kabupaten Malang itu sudah ngerti lah MTS Al-Ma'arif Singosari itu seperti apa isinya, prestasinya seperti apa yang sudah diraih. Nah, keunikan Pak, keunikan dari MTS Al-Ma'arif Singosari yang dimiliki itu apa sebenarnya uniknya? Kan tentu anak itu akan bertanya-tanya apa sih sebenarnya keunikan MTS ini, gitu kan Pak? Kira-kira mungkin bisa jelaskan Pak keunikannya itu kayak gimana? Keunikan ini sebenarnya kami itu bertolak dari tiap ada kunjungan studi banding. Sekolah kami sering dikunjungi studi banding dari sekolah lain. Dari sekolah lain. Yang terakhir itu kemarin dari KKM dari Sukabumi, Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Ya, itu malah satu KKM dengan kasih penmanya sekali. Itu memang ingin tahu keunikannya apa. Ternyata mereka itu memandang dari situ. Uniknya ini, kami madrasah kami itu muridnya itu 76% dari pondok pesantren dan yang 24 dari rumah. Ya. Dari rumah. Nah, terus ini uniknya dari anak yang 76% dari pondok pesantren yang berbeda-beda, terus yang 24% yang dari rumah, itu setelah masuk ke sanawiyah mereka ya murid sanawiyah bisa berbaur, bisa interaksi dengan bagus dan tidak selalu menonjolkan pesantrennya. Padahal kalau kita lihat unik juga menurut mereka yang datang ke sini, sekolah tidak punya pesantren. Tapi muridnya banyak santri. Ini unik kan? Iya betul. Kecuali kalau sekolah itu sekolahnya di dalam pesantren, masuk. Tapi kita tidak punya pesantren, tapi bisa anak pesantren sekolah di MTS. Ini uniknya. Betul, ya, betul. Dan keunikan ini akhirnya setelah masuk ke sanawiyah mereka dengan pembinaan dari Bapak Ibu gurunya, dengan pembinaan terutama pembinaan dalam akhlakul karimahnya, itu akhirnya waktu di sekolah tidak pernah menonjolkan pesantren masing-masing. Sehingga waktu masuk di sanawiyah adalah anak madrasah sanawiyah dan membaur, tidak harus kamu anak pondok ini, saya anak pondok itu, seperti itu Pak ya. Suatu keunikan juga mereka tuh dari lain mesti tanya, kok bisa ya tidak punya pesantren tapi siswanya pesantren. Ternyata di sini di samping ada historis dari sejarahnya yang mendirikan madrasah ini memang dari pesantren. Betul. Dulu pertama pendirinya kan Bapak Kiai Haji Salim adalah pesantren Bungkuk. Oh iya. Waktu itu pesantren Singosari fokus pada Bungkuk. Iya, betul. Baru pesantren yang lainnya itu memang timbulnya setelah madrasah. Dan juga kerja banyaknya silaturahim daripada guru dari madrasah sanawiyah ini untuk saling menjalin silaturahim dengan pesantren. Bukan silaturahim waktu hari raya, tidak. Sewaktu-waktu contoh pada hari ini kita dalam keadaan pandemi ya. Iya, betul. Kita mesti harus ke pesantren, bagaimana menambangi dan juga pembelajaran yang pesantren bagaimana, sehingga dengan demikian terjadi ikatan yang erat antara pesantren dan pondok. Ini unik juga. Iya. Untuk yang lainnya mungkin Pak ada program-program khusus nggak? Mungkin yang istilahnya ketika saya masuk di MTS, di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari ini, entah mungkin ada sholat jamaah bareng atau dibab bareng atau sholatan bareng seperti apa? Karena ya memang ini namanya MTS, tapi ternyata siswanya itu banyak yang dari pondok. Nah, mungkin ada program-program yang seperti itu nggak Pak di dalamnya? Ada. Bisa dijelaskan seperti apa Bapak? Program khusus mungkin yang kita coba ya. Tadi saya katakan bahwa unik kita itu anak rumah dan anak pesantren bercampur. Sebab kami dari yang 24% anak rumah itu kita bina sendiri. Namanya istilahnya taklim. Taklim ini anak rumah yang bukan pesantren supaya dalam pembelajaran Al-Qur'annya, pembelajaran bahasa Arabnya bisa sejajar pesantren, maka di sini ada taklim. Yang anak rumah ini wajib masuk jam 6 pagi. Jam 6 pagi, sedangkan untuk sekolah jam 7. Sehingga selama 1 jam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Kamis, ini anak rumah harus masuk jam 6. Jam 6, wah super sekali, bisa tepuk tangan ini. Wow. Yang unik lagi, dari jam 6 ini kami juga kerjasama dengan pesantren, maka anak ini diklasifikasi. Pertama dites bacaan Qur'annya, kan mereka ada yang dari SD, ada yang dari madrasah, kan nggak sama. Akhirnya setelah kita tes bacaan Al-Qur'annya,
maka yang ada yang tidak bisa sama sekali tetap kita bina. Oh gitu. Kita Iya. menggunakan bil kolamnya PIG. ya. Ada yang bisa sampai juz amma ya kita bina di kelas juz amma, dan ada yang 30 juz di apa tuh? Di Quran 30 juz, dan ada yang tahfidz juga kita bina sendiri tahfidznya. Oh gitu. Sehingga kita guru Qurannya itu ya dari PIG itu ada yang ngajar yang mulai nol, abata itu, dan yang kedua ada yang sudah juz amma, dan yang ketiga ada yang tahfidz. Yang dia ada yang Quran 30 juz. Oh iya. Dan dari yang tahfidz lancar, dan juga ada lagi mereka yang sudah tidak ke tahfidz tapi ke kitabnya. Kita pakai hadis arba'in. Oh gitu. Ada pembacaan kitab kuningan juga Pak. Ada pagi Wah, itu. subhanallah banget ya. Wah, ini sangat meriah sekali ini ya. Di sini ternyata si anak-anak ini mungkin dalam 3 bulan pertama, betul, mungkin masih belum bisa sambung dengan anak yang di pesantren Bu ya. Tapi gitu. Tapi setelah 3 bulan ternyata bisa baur dan ternyata tidak ketinggalan dalam pembelajaran kami. Dan ini pernah dapat apresiasi waktu kemarin di Jawa Timur ada lomba inovasi madrasah. Betul. Kami untuk taklim kita ajukan, kita mendapat juara 2 Jawa Timur untuk inovasi madrasah inovasi religius. Wah, benar-benar berarti ini. Ya, artinya itu ada madrasah meskipun masih ngurusi anak yang belum bisa apa-apa, belum bisa ngaji, bisa sampai nanti bisa ngaji. Wah. Ini. Berarti ini untuk anak-anak yang dari rumah yang belum bisa ngaji jangan takut karena takut ya. Iya, jangan akan takut. dibina. Iya, betul. Biasanya kan MTS ada bahasa Arabnya, ada ngajinya gitu kan takut kayak gitu Pak biasanya ini. Dan ternyata output dari sini ternyata waktu pembelajaran bahasa Arab sudah bisa sambung dengan anak yang di pesantren. Bisa mengimbangi Pak ya. Wah. Super sekali ini Pak ya. Oke, Pak boleh diminum dulu lah biar kita untuk hangatkan ini suasana biar santai. Mungkin ini dari kru ini ada pertanyaan lagi ya seputar ini MTS Al-Ma'arif Singosari mungkin apa yang perlu kita gali lagi? Ada lagi dari kru monggo. Syarat prestasi untuk masuk ke MTS. Oh iya Pak, ini syarat prestasi untuk masuk ke MTS monggo Pak. Sudah diminum apa? Oke, kita minum dulu monggo. Ya. Untuk prestasi bisa prestasi akademis. Prestasi akademis. Ya, akademisnya itu rapot nilai terakhir yaitu rapot kelas 5 SD. Oh iya kelas 5 itu ranking 1 sampai 5 di madrasah atau SD-nya masing-masing bisa masuk langsung. Oh gitu. Jadi tidak tergantung madrasah, SD juga bisa. Meskipun di SD pembelajarannya tidak sebanyak di madrasah, tetapi dengan ranking 1 sampai 5 tetap bisa masuk jalur prestasi. Di MTS Al-Ma'arif 01 ini. Jalur prestasi nanti di sana juga ada tes lagi, akan dipilah-pilah juga misalnya menonjol dalam bidang MIPA ataupun dalam IPS. Gitu, sehingga meskipun tidak ada kelas jurusan, tapi tetap ada apa ya? Ada pemilihan nanti ya, apa pemisahan gitu Pak? Iya, maksudnya itu apa? Supaya pelayanan kita maksimal. Oh iya, betul. Ada kategori lah Pak ya. Bukan kita tuh membedakan tidak. Pelayanan maksimal misalnya yang pintar IPA, pintar matematika. Kalau bisa satu kelas kan bisa maksimal. Iya betul. Jadi pembinaannya pun juga nanti lebih enak, lebih terarah Pak ya. Terus yang agamanya juga pintar bisa maksimal. Gitu. Iya. Sejajar. Ini. Oke, berarti terus yang gimana lagi Pak? Yang kedua prestasi non akademik. Oh iya. Ini biasa kita ambil dari kejuaraan tingkat kabupaten mungkin. Di kabupaten 1 sampai 3 mungkin bisa kejuaraan tingkat nasional. Dan ini pun juga kami dengan anak-anak yang punya prestasi ini akan dikembangkan dalam ekstra. Oh, ada ekstranya juga Pak ya? Begini, maksud kami itu dalam pengembangan prestasi anak-anak. Kalau ekstra di Sanawiyah kan ada 15 lebih ekstra ya. Tapi misalnya ada anak punya prestasi di luar ekstra itu, tetap kita bina dan kita carikan gurunya. Contoh yang mudah di Sanawiyah itu yang ada untuk bela diri adalah pagar rusa ya. Oh iya betul. Tapi anak Sanawiyah banyak yang juara taekwondo. Dari mana? Gitu. Ternyata kita titipkan, kita ikutkan di ekstranya SMAI. Subhanallah. Dan ternyata ini SMAI harus bangga juga. Ternyata sekarang yang juara taekwondo itu dari Sanawiyah. Itu bener-bener. Nah, anak yang dari NTT siapa tuh? Yang siapa?
anak NTT kan kemarin juara itu kan juga sanawiyah juga itu. Ya. Dan kebetulan ikut ekstran juga yang di sini. Iya, memang kita ngantarkan. Betul. Mengantarkan itu. Terus juga dari prestasi yang lain, misalnya dari SD punya prestasi, yang kami dari 15 enggak ada, tetap kita bina. Contoh kemarin ada anak yang punya prestasi panahan, dan kita kan enggak punya panahan ya. Iya betul. Tetap oleh bapak ibu dari Waka Kesiswaan, orang tua kita ajak ngomong, kita carikan tempat pembinaan. Ternyata orang tua maunya itu ya kita yang membiayai, ternyata orang tua enggak mau. Akhirnya ya orang tua yang membinakan. Tapi waktu lomba tetap mereka pakai nama Madrasah Sanawiyah. Dan terakhir juga ini mungkin yang juga kejutan. Kemarin ada anak baru daftar, waktu itu ikut wusu. Wusu. Iya, itu kan tidak mungkin sini. Iya. Ternyata setelah ikut wusu, mereka ikut lomba Jawa Bali, kategori apa nggak tahu ya. Iya. Ternyata itu waktu ikut wusu kata Jawa Bali, dia ada juara 3. Dan juara 3 dia baru lapor, Pak, Bu, saya mengatasnamakan sanawiyah, enggak apa-apa ini. Ini piagamnya. Alhamdulillah. Betul. Terus kita orang tua kita ajak ngomong ke sekolah. Ternyata mereka juga membina dan sekarang mungkin ya dikembangkan juga. Itu pengembangan yang mungkin kita enggak punya. Tapi kalau pengembangan yang lainnya itu yang paling menonjol juga kita itu dalam tahfidz juga pernah juara 2 Jawa Timur untuk kategori porseni Madrasah Sanawiyah. Juara 2 Pak ya. Juara 2. Oke ya. Mohon maaf Pak ini, saya potong dulu. Untuk tahfidz ini ya, kira-kira kalau misalkan mau ke MTS terus dia punya hafalan, nah hafalan tahfidz ini kira-kira ada syaratnya nggak? Berapa juznya? Apa 5 juz? Apa 10 juz? Kira-kira seperti apa? Ada itu Pak? Kita yang mau 5 juz. Oh 5 juz, berarti anak-anak yang memiliki hafal 5 juz iya langsung ikut prestasi. Oh tapi gitu. Misalnya di bawah 2 juz kalau mau daftar ya tetap ikut ke reguler, tapi tetap ada prioritas utama juga. Oh iya. gitu ya. Kalau prestasi 5 juz, misalnya ada 2 juz tapi ikut ya tetap kita kembangkan. Betul. Contoh yang paling mudah kemarin kami dapat siswa dari putra seorang dosen di UINSA. Oh Surabaya. Betul. Mereka tuh kebetulan juga seorang punya yayasan juga. Dia kemarin mengirim 5 anak. Ya ada putra dosen yang dikirim ke sini. Dan di sini itu rata-rata 5 anak ini ada yang 2 juz anak berapa 4 anak-anak ini ada udah 2 juz semua itu. Betul. Tetap kita terima dan kita dalam pelayanan ke calon siswa kita maksimal. Contoh misalnya ke wali murid yang mau daftar ke Madrasah Sanawiyah, mesti kita tanya, Pak, sudah punya tujuan pondok belum? Kalau belum punya tujuan pondok, maka kami akan mengarahkan. Tapi kalau sudah punya tujuan pondok, ya monggo kita arahkan ke pondok itu. Yang tidak punya mungkin kita beri gambaran ini pondok. Sehingga mereka itu merasa enggak sendirian. Di waktu daftar enggak cari sana pondok. Mesti kita dari madrasah ada yang yang mengarahkan, ada yang mendampingi. Betul. Sehingga mereka itu ya kerasan ya. Oke, iya. Berarti ini bisa saya simpulkan ini Pak ya. Jadi istilahnya itu menariknya di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari ini segala bakat yang dimiliki oleh anak bisa dikembangkan oleh MTS itu kan ya. Iya. Meskipun bisa dikatakan tadi di sini tidak ada untuk pengembangan dirinya misalkan kayak panah, kayak wusu, tapi nanti jangan khawatir gitu Pak ya. Di MTS ketika masuk ke MTS ini nanti MTS akan melirik, akan membina dan akan menyalurkan juga bakatnya seperti itu Pak ya. Wah, ini menurut saya menjadi keunikan juga di MTS Al-Ma'arif Singosari. Jadi ini sangat sangat surprise sekali, sangat bagus sekali. Jadi untuk kalian yang menyaksikan ini, yang mau lulus dari MI ataupun juga SD, SDI, silahkan jangan ragu lagi untuk langsung ke MTS Al-Ma'arif 01 Singosari seperti itu. Nah terkait ini Pak, tadi kan antara saya unik tadi siswa MTS yang menjuarai taekwondo, ternyata siswa itu ikut di SMA-nya gitu kan ya, ekstrakurikuler di SMA. Nah kira-kira apa ini? Kebetulan kan di SMA ini ada prodistik dan juga tahfidz Pak. Nah dan juga tahfidz.
kira-kira nih kalau misalkan anak MTS Al-Ma'arif 01 Singosari masuk ke SMAI, kira-kira itu pas apa enggak Pak? Kira-kira bakat mereka itu bisa dikembangkan nggak di sini kira-kira Pak ini? Untuk pengembangan ini Betul, kami betul. dari Madrasah Sanawiyah selalu memantau. Oh gitu. Jadi betul. meskipun anak kami sudah lulus ke sana, selalu kita pantau. Betul, Makanya betul. misalnya kalau ada lulus lalu di sana punya bakat tidak dikembangkan, kami itu kadang-kadang betul. juga menegur. Betul. Negurnya dengan halus, kok eman anak ini. Betul, Sehingga nanti betul. maksud kami itu bisa bersambung. Jadi bukan hanya berhenti di Sanawiyah, kalau di sana bakatnya hilang enggak itu. Betul, iya. Contoh kemarin kalau misalnya saja yang taekwondo, kami bangga juga itu. Iya, betul. juga. Bangga sekali ya. Untuk Hafid juga mungkin kalau Hafid bisa juga. Betul. Sebab kami anak yang rumahan itu Hafid juga banyak. Oh, Iya. gitu Jadi berarti, yang Pak, ya? yang diajarkan taklim itu kan anak rumahan semua. Betul. Iya. Sehingga mungkin kalau SMAI misalnya inginannya Hafid ya monggo datang ke sekolah untuk betul. mendata anak-anak Berarti Hafid. ini sudah istilahnya itu dari MTS sudah ada tahfidz, sudah ada bakat-bakat yang istilahnya bisa dikembangkan. Berarti di SMA ini mumpung ada istilahnya jalur atau mungkin juga bisa mengembangkan kreativitas anak, berarti bisa juga langsung di Bisa. SMA Pak ya seperti itu. Baik. Terus ini Pak, mungkin juga ada yang bertanya ini. Kalau misalkan saya udah daftar ke MTS, Iya. MTS Al-Ma'arif 01 Singosari ini, kira-kira menurut siswanya biasanya ada yang bertanya, apa yang akan saya dapatkan Pak? Output dari MTS ini akan seperti apa Pak? Mungkin jenengan yang sudah lama di MTS bisa menjelaskan mungkin secara singkat. Nanti output dari MTS ini seperti apa lulusannya Pak? Nih, monggo. Pertama ya, Nih. mungkin yang mungkin sekarang menjadi masalah juga nasional. Kami lulusan kami yang pertama adalah akhlakul karimah. Oh, akhlakul karimah. Betul Pak. Jadi kita menomorsatukan sehingga anak-anak dari Madrasah Sanawiyah itu waktu pulang ke rumah sikapnya harus tidak sama dengan yang Betul. ada di situ. Oh iya. Sebagai contoh ini untuk yang masuk ke Sanawiyah, kalau kita tanya pada wali murid, misalnya lihat anaknya kok nggak sama dengan lain, dengan adzan kok bisa siap-siap ke masjid, Oh iya. terus betul. sama orang tua kok sopan gitu. Yang kedua kita prestasi memang kita pacu. Betul. Jadi kita itu istilahnya kita kan dari sekolah swasta harus lebih unggul dari yang lain. Betul. Contoh yang paling mudah untuk hari ini. Hari ini meskipun ini untuk Madrasah Sanawiyah biasanya mungkin Pak bisa tahu. Betul. Kita waktu masuk pertama anak-anak sudah kita beri panduan buku panduan pendidikan di Madrasah Sanawiyah. Jadi dari buku ini mungkin orang tua sudah apa yang harus dilakukan, apa yang harus anak saya dapat apa nanti di Madrasah Sanawiyah. Sudah ada Bapak, panduan ya? ini. Betul. Begitu masuk pertemuan kita beri panduan dan kita untuk dengan sharing dengan orang tua kita membuka seluas-luasnya. Betul. Jadi kita buka istilahnya di sana ada layanan 24 jam. Wah, ada layanan 24 jam. Jadi Betul. kalau wali kelas itu layanannya cuma sampai jam 6 sore, jam 7 malam Bu ya. Oh iya. Tapi ada juga di sana itu misalnya ada maka kurikulum Bu Dwi Retno Palu PMPD. Betul. Itu layanan 24 jam untuk kelas 9. Oh, betul. Terus juga ada iya. Bapak Afif Hidayatullah MPD untuk layanan kelas 7. 24 jam 24 juga. jam. Wah, kalau bisa tepuk tangan nih. Mana ada sekolah yang mulai Terus, selama 24 iya. jam ini. Terus ini yang di kelas 8 ada Bu Ika Rosaria SSI juga ini. Sehingga dari ketiga guru yang lain 24 ini Betul. ya kadang-kadang itu ya namanya wali murid ya bisa ketemunya itu betul, jam Pak. 10, 11 malam, kadang jam 11 malam tanya, "Bu, bagaimana ini ya?" Memang kita dari madrasah itu dari mereka-mereka yang pelayan ini memang kita sudah kita pilih memang yang waktunya itu betul. Iya, Jadi sudah ngerti lah. Misalkan orang tua yang sibuk apa, Iya. yang mungkin jamnya malam, kita sudah siap Iya. seperti itu. Lah ya Bu Palupi kadang-kadang orang tuanya ingatnya jam 3 malam. Mungkin dia tahajud baru ingat anaknya. Itu kadang-kadang ya telepon jam 3 malam tuh. Tapi ya tetap namanya kita harus sabar ya kita Betul, iya. itu pelayanan kita. Berarti ini sembari
membina, menjalin komunikasi yang baik dengan siswanya, dengan orang tua pun juga 24 jam MTS Al-Ma'arif 01 ini berikan seluas-luasnya Pak ya untuk konsultasi. Wah, subhanallah banget ini berarti ini. Terus prestasi kalau untuk prestasi memang kita bina. Betul. Jadi kita untuk kelas 9 meskipun tidak ada ujian nasional, tetap kita membuat buku bimbingan belajar. Oh, gitu. Jadi kita dari kurikulum buat buku bimbingan belajar semua mata pelajaran dan nanti dalam pembelajaran akan disampaikan untuk ujian. Sehingga kita untuk ujian meskipun tidak ada ujian nasional, ujian madrasah bukan untuk main-main, memang betul. Betul. Ya. Jadi ujian madrasah itu kita terapkan betul sesuai dengan buku bimbingan. Terus berikutnya juga kita ini dari mereka yang sudah keluar selalu kita pantau sehingga kita itu jaringan jaringan komunikasi antara alumni itu sambung. Betul ya. Ini yang unik lagi juga. Contoh alumni pertama Madrasah Tsanawiyah yaitu tamatan tahun 1962. 50 tahun yang lalu dan beliaunya adalah nomor induk 1. Oh iya. Ya nomor induk 1 karena namanya A yaitu Ibu Nyai Haja Afifah. Kemarin waktu kami ada MOS kita minta testimoninya. Masih nyambut itu. Oh subhanallah. Beliau adalah istri dari Bapak Kiai Haji Sukron Makmun Jakarta. Oh subhanallah. Lulusan-lulusannya ini orang-orang hebat semua ini. Terus kemarin juga kita memang nyambung pada lulusan. Kemarin juga kita punya siswa yang lulusan tahun 66. Waktu itu kemarin itu mereka itu lulus S3 di Leiden, Belanda. Wow. Kita tetap membuat surat keluarga besar Al-Ma'arif Singosari mengucapkan kepada alumni Afrizal Afandi lulusan tahun 96. Kita sambung semua. Sehingga dengan sambungnya begini mereka itu akan menyebarkan kebaikan, betul. Sesuai dengan diajaran kita rahmatan lil alamin. Betul. Berarti ini jadi jangan heran lagi kalau misalkan sudah masuk ke keluarga atau jadi bagian dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, nanti lulusannya benar-benar akan disambung juga. Ketika sudah lulus akan terus nyambung silaturahminya. Jadi jangan ragu lagi karena ketika di MTS Al-Ma'arif Singosari kalian semua sudah masuk, nanti akan terasa sendiri bagaimana hikmahnya, akhlakul karimahnya yang dibina. Bahkan saya nih lihat di websitenya MTS Al-Ma'arif Singosari itu ada jargon keren gitu kan ya, kreatif, edukatif, religius, elegan, dan nyaman tentunya. Wah, ini benar-benar yang perlu kita tekankan kepada semuanya. Baik, waduh, ini sudah tidak terasa kita perbincangan di pagi hari ini. Sudah banyak sekali yang kita dapatkan informasi langsung dari Pak Bas sendiri, yang mana ini merupakan kepala sekolah dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Jadi ini benar-benar informasi yang diberikan memang dari sumbernya seperti itu. Jadi kalau misalkan masih yang bertanya bener gak MTS Al-Ma'arif 01 itu seperti itu, silahkan cek di websitenya. Sudah banyak prestasi yang ditorehkan, alumninya juga sudah banyak. Jadi sekarang tidak ada keraguan lagi. Silahkan daftarkan diri Anda ke MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Seperti itu Bapak. Mungkin ada closing dari Bapak sebelum kita tutup acara ini. Mungkin pesan atau kesan ataupun juga sesuatu yang pengen disampaikan kepada pemirsa semuanya. Boleh terkait MTS Al-Ma'arif 01 Singosari ataupun juga yang lainnya. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Ujang. Ujang Jawa Barat. Terima kasih kepada Oasis SMA Islam. Betul, dan mungkin pada pagi hari ini kami diundang sebagai tamu untuk isi acara ini. Betul. Iya. Dan kepada pemirsa semua, itulah MTS Al-Ma'arif Singosari. Tadi katakan oleh Ujang bahwa kita keren. Betul. Keren, jargon kita itu adalah kreatif. Sehingga untuk masuk MTS Singosari, semua warga MTS harus kreatif. Baik gurunya, baik bagian kebersihannya, bagian. Sehingga kita berkembang dengan kreatif. Yang kedua itu edukatif. Harus pembelajar yang tangguh, tidak mudah putus asa, tidak mudah bosan. Contoh sekarang waktu pandemi ini kita itu menerapkan semua edukatif yang bermacam-macam pola itu. Betul. Sehingga ada yang daringnya, ada yang zoomnya itu asalnya dengan roomnya yang
besar 100. Kemarin kita coba room dengan cuma satu kelas sekitar 40. Selain pembelajaran dengan bagus. Terus religius kita bina, yaitu dari pertama akhlak. Jadi begitu anak datang pagi, lalu salaman, lalu sebelum salaman bisa ada namanya 6S di situ. Pertama, mereka anak datang itu baik dari guru mesti harus senyum dulu. Kita biasanya pimpinan sekolah sudah siap di pintu. Sebelum masuk itu, sebelum masuk jam 7 jam 7 siap. Mesti ada 6S senyum dulu. Baru senyum, baru salam, baru sapa, ya. Baru salaman dan sikap yang sopan santun. Betul. Jadi salamnya harus senyum dulu. Iya. Itu ya, S. Betul. Religius, terus juga ada ini kegiatan elegan, ada elegan juga. Nah, iya, pembelajaran Al-Qur'an juga itu. Gitu. Di samping juga ada nanti yang taklim, juga ada pembelajaran Al-Qur'an yang seperti biasanya di kelas itu, yang jam pelajaran, yang di kurikulum, dan juga tiap masuk harus juz amma, semua bersama-sama. Dan tiap 1 minggu gurunya juga harus khatam 30 juz bersama-sama. Betul. Setiap 1 minggu itu Pak ya. Tiap Jumat pagi mesti ada doa Qatmil Quran. Iya. Terus tadi religius, elegan. Iya, elegan. Elegan itu anak sanawiyah, warga sanawiyah harus anggun kelihatannya. Oh, gitu Pak ya. Anggun. Betul. Sehingga tidak boleh anak sanawiyah yang ngumper-ngumper, tidak ada. Bener. Mesti ditertibkan. Makanya di sanawiyah mungkin orang tanya, kenapa anak sanawiyah untuk laki-laki pakai lengan bajunya pendek? Sebab kalau lengan panjang, mesti cenderung kancingnya hilang. Ngobrol juga. Makanya waktu pendaftaran ini pendaftaran. Sehingga untuk pendaftaran nanti itu di samping biaya yang sudah tentukan oleh yayasan, kita akan menyediakan mulai seragam dengan 4 setel, 3 setel seragam sekolah, 1 seragam olahraga, juga kopiah, sabuk. Kopiah, sabuk kalau anak putri pakai jilbabnya yang 3 kopiah. Sehingga anak-anak itu tidak ada alasan, "Oh Pak, hasuk saya hilang," tidak ada, sudah diberi sabuk, kecuali sepatu belum karena mungkin masih berat. Kaos kaki juga sudah disiapkan, sudah jam semua. Sehingga nanti anak-anak yang mau daftar sanawiyah jangan khawatir, "Pak, saya tidak punya kopiah," nanti diberi kopiah. Iya. Tepuk tangan nih loh, banyak yang akan didapatkan. Iya. Elegan. Terus nyaman tadi terakhir. Iya. Memang untuk sekolah sana harus nyaman. Maksud nyaman itu sehingga mereka tidak ada bully, tidak ada rasis atau tidak ada, sehingga mereka harus sama-sama nyaman. Maka dia juga nyaman dalam bertemu guru juga nyaman. Untuk tatib juga tidak seperti tatibnya yang keras, tatibnya bersahabat semua. Sehingga anak itu meskipun ke BP juga merasa nyaman, tidak merah, waduh ke BP tidak, harus nyaman. Betul ya. Sehingga mereka yang datang ke sanawiyah memang harus hati nyaman dalam bermain, nyaman dalam belajar, nyaman dalam segala sesuatunya. Betul. Iya. Kenapa? Kami memang dari tatib kami juga urusannya kesiswaan, juga memilih tatib-tatib yang memang yang dengan orangnya nyaman gitu kan Pak. Nyaman. Orangnya harus nyaman. Yang handsome yang banyak senyumnya, tidak takut. Iya. Betul. Kan biasanya takut anak-anak kan, tatibnya. Pelanggaran pun juga kita sangat, karena di buku ini sudah ada pelanggaran, sehingga waktu pelanggaran itu orang tua juga memahami. Dan misalnya ada tindakan pelanggaran yang sampai tetap ya kita sampaikan, orang tua sudah paham karena sudah sampaikan melanggar. Oke. Berarti ini teman-teman jadi bisa dipahami yang tadi bahwa MTs Al-Ma'arif 01 Singosari ini kreatif, edukatif, religius, elegan, dan juga tentunya nyaman. Oleh karena itu, biasanya nih di MTs Al-Ma'arif 01 Singosari ini biasanya itu selalu kehabisan kuota pendaftaran. Nah, oleh karena itu bagi semuanya yang menyaksikan dimanapun saja berada, segera daftarkan diri Anda di MTs Al-Ma'arif 01 Singosari. Karena nanti kalau misalkan sudah kehabisan kuota, Anda akan menyesal di akhir kemudian, seperti itu. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah banyak menimba ilmu, banyak mengetahui informasi yang didapatkan dari MTs Al-Ma'arif 01 Singosari.
tentunya ini merupakan informasi berharga bagi anak-anak yang sedang atau mau lulus dari MI ataupun juga SD, SDI ataupun juga apa itu setingkat itu bisa segera mendaftarkan diri di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Dan saya sebagai pembawa acara di pagi hari ini Ujang Abdul Basir dan juga ditemani dengan di samping saya Bapak Basuki sebagai Kepala MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Mohon undur diri dan juga kru yang bertugas di pagi hari ini mohon undur diri. Mungkin Bapak bisa say hello kepada kamera. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali di minggu yang mendatang, bisa bertepuk tangan. Oke. Dan jangan lupa ini acara adalah Oasis obrolan asik SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.